Berdiri. Menurang panganjali umat. Swastiastu. Hormat. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan masing-masing agar ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat dan berguna. Ya. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan anak-anak. Baik anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama Bapak ya untuk belajar terkait dengan informatika, khususnya tentang KKA namanya ya, coding kecerdasan artifisial ya. Jadi kalian tidak asing lagi dengan kata AI ya. Ya, mungkin kalian ada beberapa di sini yang sudah pernah menggunakan AI itu sendiri ya. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya, mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Artiase absen 2, kemudian siapa lagi? Nomor 19. Nomor 19. Oh, ya. Kenapa ini? Sakit. Kemudian ada lagi? Tapi sebelum mulai ya Bapak mau ini dulu melihat. Coba lihat di sekeliling kalian ada apa yang berserakan mungkin. Bersih ya? Ya. Bersih itu sehat anak-anak. Jadi nyaman kita belajar ya, nyaman kita belajar. Perlu Bapak sampaikan kesepakatan kelas ya. Yang pertama, saling menghormati ya, saling menghormati. Biar nggak sampai nanti ada kemarin kejadian ya, gara-gara kecepatan ini kelas 8, kecepatan dia pintar sebenarnya ya, karena dia agak lambat mengacungkan tangan, jadi dipilih teman yang lainnya. Jadi dia kayak emosi sedikit ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak patut dikeluarkan ya. Itu anak-anak, kita saling menghormati di sini, saling support ya. Kalau sudah menjawab pertanyaan, kasih kesempatan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua ada fokus dan tanggung jawab. Pasti kita harus belajar fokus ya. Di setiap pembelajaran, tidak hanya di informatika, di semua mata pelajaran kalau bisa kalian fokus belajar. Kenapa fokus? Karena apa yang disampaikan gurunya, materinya agar masuk ke otak, kemudian bisa nanti realisasikan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah ini, Bapak akan memutarkan sebuah video. Nanti tugas kalian simak videonya, kemudian catat hal-hal yang menarik di buku catatan kalian. Nanti Bapak akan tanya ya, apa yang ada di videonya. Kata-kata singkat aja, ya. Videonya seperti ini ya. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat, guru habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di dalam kita. Nah, sekarang tanggal berapa? Tanggal 23. Absen 23 mana? Oke, Suci ya. Apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Singkat aja. Bentar ya. Nah ini, menurut kalian siapa yang bisa membedakan gambar ini? Nah, itu Bapak udah kasih gambarnya ya. Ini gambar asli sebelah sini,
itu gambar deepfake atau AI. Tapi alasannya harus ada dong ya. Dari mana kalian bisa melihat? Coba yang bisa coba tangannya. Nah, itu perbedaannya. Ini yang asli, ini yang AI. Oke. Jadi perbedaannya dari data Pak dan detail mukanya. Detail mukanya. Kalau yang asli senyumnya gimana? Jadi realita. Realita. Kalau yang ini AI agak kaku ya. Realita. Ada lagi yang memberikan coba. Dari segi kulit wajahnya, terus dari segi bajunya juga berbeda. Dari segi bajunya berbeda. Oke. Kemudian yang ke selanjutnya, siapa yang pernah mendapatkan hasil dari AI yang salah total atau nggak nyambung jawabannya? Pernah? Pernah? Pada saat apa? Nggak nyambung ya. Kamu nanya apa? Tentang IPS, tugas itu. Oh, berarti nggak nyambung ya. Berarti AI itu nggak sepenuhnya dong yang bisa dipercaya ya. Harus kita saring-saring ya. Nah itu ya. Oke. Nah ini tujuan pembelajaran agar kalian mampu menjelaskan secara sederhana apa itu AI. Kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi manfaat AI. Yang ketiga, dampak positif dan negatif AI. Dan yang keempat, tentang kode etik untuk AI. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Ada yang tidak menjawab, nanti Bapak suruh maju. Ini apa? Ya. Oke. Ada yang bisa jawab, Febri? Jadi AI itu adalah teknologi yang dapat membuat mesin dapat berpikir ataupun belajar seperti manusia. Jadi ada pula salah satu jenisnya yaitu AI atau Artificial Intelligence Generatif yang dapat membuat suatu konten baru berupa gambar, video, ataupun teks dan suara. Oke, Ataupun lain. terima kasih. Dengar tangan dulu. Oke, yang misalkan Febri tadi benar sekali ya. Febri absen berapa tadi? 28. 28. Febri. Oke, ada kejaran ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau manfaatnya, selain yang ada depan, ada yang bisa menyebutkan manfaatnya selain itu? Febri lagi? Oke, Febri, satu orang satu. Jadi salah satu manfaat yang diperoleh dari AI yaitu mengembangkan ide kreatif. Jadi ide yang kita miliki dapat kita kembangkan dengan dibantu oleh AI. Oke, mengembangkan ide kreatif bagus sekali. Sebentar, Bapak checklist lagi. Febri. Oke. Ada lagi? Agus? Memudahkan membuat tugas. Ada nggak di sini ya? Coba Bapak lihat. Peningkatan efisiensi, dorongan inovasi, konten. Oke, nggak ada. Agus absen berapa? 15. Agus. Oke, baru 3 Agus. Dan satu orang aja. Kamu? Kayaknya ada di sini. Nah, efisiensi. Selain itu, Bidang kesehatan waktu dokter mendiagnosis penyakit dari cepat. mendiagnosa penyakit. Oke, ada nggak di sini? Nggak ada. Oke, pintar sekali. Absen berapa? 26. 26 ada sejauhnya baru 1 deh ya. Oke. Oke anak-anak, kalian sudah bisa menunjukkan manfaat dari AI ya. Kita lanjut aja. Resikonya boleh kalian catat ya. Yang pertama, resikonya ada misinformasi. Ya, yang pertama ada misinformasi. Oke. Yang pastinya misinformasi ini artinya berita palsu ya. Jadi AI itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita apa? Nah, berita palsu ya. Tapi hati-hati loh ya. Tapi kalau kalian jeli melihat AI itu nggak akan kalian tertipu. Tapi kalau kalian lengah itu kayak real sekali ya, kayak real sekali. Nah, kalian bisa melihat kalau video itu dikemikan
pada saat dia berbicara ya, itu kayak ada apa ya, kayak nggak realistis gitu ya. Kemudian yang kedua ada bias dan diskriminasi. Artinya adalah menghasilkan output diskriminatif yang dapat merugikan kelompok tertentu. Ya, ya jelas ya, AI itu tidak semata-mata membantu ya, tapi dapat merugikan juga. Merugikan kalau hal-hal ini tidak digunakan dengan baik AI itu. Yang ketiga ada pelanggaran privasi. Kemungkinan kebocoran data pribadi dan penggunaan informasi penggunaan tanpa persetujuan. Nah, kasusnya sekarang banyak yang kayak tentang masalah royalti kayak gitu ya, kemudian masalah hak cipta. Nah, AI ini ya, karena di AI ini banyak sekali kita bisa lakukan. Seperti Bapak lagu SMP 2 Sawan itu kan pernah dengar ya? Nanti Bapak bedakan, itu Bapak pakai AI, namanya Suno AI ya. Jadi Bapak dicek di YouTube dulu buat liriknya, kemudian masukkan liriknya itu ke Suno AI. Jadi Suno AI itu dia mengolah menjadi sebuah lagu dan di aransemen langsung, enak lagunya ya. Mungkin Bapak bisa putarkan sedikit ya, sedikit aja. Nah ini dia, coba kalian dengar, enak loh ya. Yang sering Bapak putar di lapangan, coba dengarkan. Ini AI. Ini AI yang bikin ya, pemikiran. Di sana ada pilihannya rock, ada jazz, ya, ada pop. Oke, ini AI. Enak nggak? Lumayan ya. Ini lihatnya. Nah, kalau ini pakai profil sekolah enak ya. Oke, kita lanjut. Nanti kita pelajari itu gimana caranya bikin. Mungkin yang pencipta lagu kayak apa ya, Tradisi dan Ari Kencana itu bisa merasa terancam ya dengan kehadiran AI ini. Nah itu ya. Oke, anak-anak udah dicatat itu ya. Etika sekarang, etika dalam pengembangan AI. Ada transparansi, ada keamanan, akuntabilitas, keadilan, dan privasi. Ya jelas, transparansi. Pengguna harus tahu kapan mereka berinteraksi dengan AI. Ya, bagaimana data mereka digunakan. Keamanan, mencegah penyalahgunaan dan kerusakan akibat AI melalui kontrol dan monitoring. Yang ketiga ada akuntabilitas. Pengembang dan pengguna bertanggung jawab atas dampak AI. Ya. Kemudian ada keadilan, menghindari bias diskriminasi dalam hasil AI untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua. Yang keempat, yang kelima ada privasi, melindungi data pribadi dan menghormati hak pengguna. Oke. Bisa kalian catat nanti kalau di akhir pembelajaran apa akan ditanyakan lagi ya. Tanyakan lagi kalian harus bisa jawab ya. Yang nggak bisa nanti Bapak kasih soal matematika. Oke. Bapak bisa next? Sudah? Oke. Oke, ini ya. Ini yang paling penting anak-anak untuk kalian catat dan bisa nanti kalian gunakan di rumah. Nggak, pakai HP nggak apa-apa ya. Pakai laptop lebih bagus. Ya. Pembuat teks itu ada ChatGPT AI. Pembuat teksnya. Kemudian ada Gemini. Nanti Bapak ajarkan Gemini, cara menggunakan Gemini ya. Kemudian ada Canva juga ada ya. Kemudian desain grafis ada Midjourney ya, Midjourney banyak kali ada aplikasi, ada Dell ya. Kalau presentasi yang Bapak gunakan ini apa namanya ya? Ada yang tahu? Gamma. Gamma nanti Bapak ajar sebentar menggunakan Gamma. Siapa tahu nanti kalian presentasi di SMA SMK nggak usah ribet-ribet ya. Buat pakai Gamma aja. Nanti dia buatin presentasi sendiri ya.
Kemudian ada musik Suno AI kayak tadi itu. Ya, Suno AI. Kalian harus tahu aplikasinya baru bisa, ya. Nah, ini gratisan semua ya, nggak berbayar. Nah, catat ini. Saya bisa next. Nah, ini. Bapak akan tampilkan ini AI yang ada. Decided to announce our new state-of-the-art Video 3. The visual quality is even better. Gorengannya kok makin tipis? Soalnya minyaknya dipakai buat melicinin pencitraan, Mbak. Keren sekali ya. AI kayak gimana ya? Kayak nyata ya. Jadi kalian kalau buat konten ya, kalau nggak mau nampilin wajah kalian sendiri, pakai ini aja. Foto kalian kemudian buat biar dia berbicara. Bisa, ya. Kayak real sekali. Kemudian Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI informasi palsu dan penipuan. Dengan tambahan rekayasa sosial, penipu bisa melakukan kejahatan di berbagai bidang. Nanti kelihatan nggak AI ini? Dari mananya? Seperti mencatat wajah dan suara Tuh. pejabat atau anggota Ini di mana keluarga lokasinya ini? Di pasar ya? Di mana ya? untuk meminta transfer dana maupun manipulasi transaksi bisnis. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan teknologi AI. Nah, itu yang anak ya. Oke, next. Ya. Dengan teknologi deteksi deepfake menjadi penting. Oke. Sekarang kita next. Oke, sekarang nah ini. Bagaimana caranya agar Siapa ini Indonesia anak? Siapa ini yang ngomong ini? Menteri apa ini? Ini AHY ya. Anaknya siapa? Anaknya SBY. Supaya maju dan rakyatnya sejahtera? ini apa anak? Kamu jawabannya ya. Pemberantasan korupsi. Nah, seperti ini. Ini di Indonesia sudah ada robot kayak gini ya. Tapi di mana kalian beli nggak tahu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak silakan langsung praktek. Ya, silakan lihat di depan. Oke, kalian bisa buka ChatGPT anak-anak. ChatGPT ini. Ya itu. Nah, sampai muncul seperti ini sudah. Silakan di ChatGPT. Ya. Sudah anak-anak. Nah, ada yang sudah berhasil, coba angkat tangan. Sudah semua, oke, turunkan. Sekarang kalian ketik buatan saya. Buatan saya, ya. Makalah. Buatan saya makalah informatika. Udah. Informatika dengan topik ini topiknya etika dan resiko ini etika dan resiko kecerdasan artifisial generatif. Kecerdasan generatif, artifisial, ya, generatif.
Gagasan federatif. Hitungan 3, kita sama-sama tekan tanda panah atas. Ya. Oke, 1, 2, 3, yuk. Dari SMP jawab dia, jawab. Di sini di bawahnya. Nah itu 1. Nah, tingkat SMP. Nah, kelas 9 yang berisi kata pengantar harus panjang ya, harus panjang. Pengantar, kemudian ketik yang ini anak-anak. Coba ulang ya. Buatkan saya makalah informatika dengan topik etika, tambahin aja. Kelas 9 fase D yang berisi kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup dengan format PDF. Coba. Ini dia lengkapin dengan format PDF. Ya. Nah. Ini dulu ya LKPD-nya, nanti cari jawabannya di ChatGPT, kemudian kalian tulis ya, kemudian kalian tulis di sana ya. Ini kelompok 1, 2 ini, kemudian ini kelompok 3 ya, kemudian ini kelompok 4, silakan diisi nama kelompoknya dulu. Silakan diisi nama kelompoknya, kemudian buat jawabannya di ChatGPT ya. Cari jawabannya maksudnya. Ya, coba. Dari LKPD itu. Coba diskusi ya, diskusi. Kelompok 5 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Kelompok 2 sudah. Sekarang Bapak aja lagi. Ya, kelompok 3 cukup perwakilan aja. Ya, perwakilan 4 orang. Boleh aja. Ya, silakan. Boleh aja. Ya, presentasikan di depan. Ya, kenalkan dulu.
Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD yang diberikan sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lepu Kusuma Sari Putri. Perkenalkan, nama saya Gede Putra Adi Wirawan. Sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan 1, yaitu manfaat dan resiko AI. Ini dibacakan oleh Manfaat AI yang pertama itu ada efisiensi dan otomatisasi. Nah ini dia di sebelah kanan. Sebelah kanan. Nih. Kenapa ini? Kalau menurut kalian gimana? Ada yang bisa jawab? Coba ini ya. Itulah ya, jelas ya. Absen berapa ini? 18. Oke, terjawab sudah nomor 4. Kemudian nomor 5 ini. Nomor 5 ini. Mana ya? Ini nih. Nomor 5 apa ini? Kakinya tidak tersambung. Harusnya tersambung kemana kakinya nih? Bisa dilanjutkan? Sekarang soal berapa? 3. Soal ketiga. Anak-anak untuk mengerjakan refleksinya. Ya, klik link yang sudah Bapak pilih. Klik linknya. Ya. Bisa linknya? Apa? Tidak valid? Valid nggak? Oh ya, silakan langsung ditambahkan jawabannya. Silakan ditambahkan jawabannya di Ardi, Enda, Senang. Nah, nggak bisa. Oke, bisa mengetahui dampak negatif Enda. Nah, siapa nih play push siapa tuh? Seni. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya. Jadi dari pelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bahwa AI tidak sepenuhnya bisa kita percayai untuk mencari suatu jawaban seperti bukan, karena AI dapat salah juga seperti tadi tentang pembuatan masalah itu tidak semuanya lengkap. Ya, oke. Oke, anak-anak, terima kasih. Yang jelas untuk pertemuan minggu depan lagi, Bapak akan jelaskan secara detail. AI itu bisa jawab benar. Kuncinya apa, anak-anak? Promnya. Ya, tahu prom kan? Yang dipakai kalian ngetik tadi, buatkan saya. Itu harus lengkap dan jelas dan benar. Baru AI bisa memberikan jawaban yang paling benar. Kalau tadi promnya cuma sedikit juga dia bingung dia. Ya, coba buatkan saya makalah tentang ini, materi ini, kelas ini, berisi di dalamnya tentang kata pengantar, berisi daftar isi, kemudian daftar pustaka, pendahuluan, pembahasan, pasti makalahnya lengkap. Ya, seperti itu anak. Oke, untuk pembelajaran kita berdiri dulu, kita berdoa, kemudian para peserta. Jangan apa lagi. Ya. Naturang Parama Santi. Hormat. Selamat siang, silakan berdoa.
menurut saya masing-masing soal nilai. Soal saya. Maka bisa mengeluarkan keluar dari zona. Membantu Bapak ya. Istirahat dulu kalian. Ya, nggak apa-apa, nanti bilang Pak Budi ya. TKP-nya dikumpulin lagi.